bersama MTS Negeri 4 Demak. Semangat pagi anak-anakku semuanya kelas 7 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama ini, perkenalkan nama saya Ibu Umi Suryati, panggil saja Bumi. Selama 1 semester bersama saya nanti belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam 1 semester ini kita nanti melakukan pembelajaran melalui daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Meskipun kalian dalam pembelajaran jarak jauh, saya minta kalian nanti tetap semangat, tetap punya motivasi yang tinggi untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Langsung saja nanti sebelum masuk ke mata pelajaran, kamu harus siapkan dulu, yaitu buku catatan, buku tugas untuk mencatat hal-hal penting yang nanti saya sampaikan, dan buku tugas yang harus kamu siapkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan dikumpulkan melalui grup WhatsApp PPKN kelas 7. Baiklah anak-anakku semuanya, kita masuk pada materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nanti kita masuk di sini. Nah, ini ada PPT yang sudah saya siapkan. Pada pertemuan pertama ini, kalian kelas 7, buku yang kita pakai adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini edisi revisi 2017. Kalian bisa beli nanti atau bisa pinjam di buku di perpustakaan MTS Negeri 4 Demak. Nanti kamu cari, bisa dibaca-baca sebagai panduan literasi kalian untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, yang pertama kali, kita masuk pada bab yang pertama, bab 1, yaitu dengan judul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu tentang menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang harus kita setelah nanti pelajaran ini yaitu yang pertama, memahami dan menjelaskan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, memahami terbentuknya BPUPKI dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi gambar tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara dalam bidang BPUPKI dan menyebutkan rancangan usulan dari tiap-tiap tokoh. Yang keempat, yang ketiga ini nanti ada kaitannya nanti pada pertemuan kedua. Nanti yang pertemuan pertama kita cukupkan pada sidang BPUPKI. Yang keempat, menganalisis dan menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekali lagi, pada pertemuan pertama yang kita bahas adalah tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pembentukan BPUPKI, tugas BPUPKI, sidang BPUPKI, dan tokoh-tokoh BPUPKI. Ini ada gambar. Perhatikan gambar di atas ini. Di antara mereka menunjukkan adanya nilai persatuan, ada kekompakan. Ini menunjukkan sila ketiga pada Pancasila. Nah, bagaimana proses perumusan dan penetapan dasar negara Pancasila itu sendiri? Nah, mari kita bahas pada materi bab 1 ini. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam perumusan Pancasila dilakukan 2 cara. Yang pertama pembentukan BPUPKI dulu. Yang kedua perumusan dasar negara. Pembentukan BPUPKI pada bab ini, BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bahasa Jepangnya, nama bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jombi Chosakai.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Nanti kalian baca lagi buku di buku merah tadi, yaitu tentang BPUPKI, sejarahnya bagaimana, apa, di mana, dan di situ nanti. Yang berikutnya adalah pembentukan BPUPKI dimuat dalam maklumat Bonseka nomor 23 tanggal 29 Mei 1945. Apa tugas BPUPKI? BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan dan merumuskan tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara yang merdeka. Itulah tugas BPUPKI. Kapan sidang BPUPKI dilaksanakan? Sidang BPUPKI dilakukan 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, membahas tentang dasar negara. Gedung Chuo Sangiin sekarang namanya Gedung Pancasila. Yang kedua, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas tentang dasar negara. Tokoh-tokoh BPUPKI. Siapa tokoh-tokoh BPUPKI? BPUPKI dilantik secara resmi oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Wakil ketua ada 2, yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Nanti kalian cari 62 orang itu siapa saja, kamu tulis dari buku merah tadi. Itu banyak sekali, ada 62 orang. Itu. Nah, sebagai tambahan biar kamu tidak hanya tahu 62 orang. Demikian pertemuan ini. Ada tugas selanjutnya pada pertemuan pertama ini sebagai tugas individu kalian. Yang pertama yaitu jawablah pertanyaan berikut. 1. Jelaskan tentang sejarah singkat pembentukan BPUPKI. Yang kedua, sebutkan tugas BPUPKI. Yang ketiga, kapan sidang BPUPKI dilaksanakan. Yang keempat, tuliskan tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI. Dan yang kelima, sikap apa saja yang bisa kamu teladani dalam sidang BPUPKI. Kalian tugas ini kalian tulis di buku tugas tadi, nanti dikirim ke grup WhatsApp PPKN kelas 7. Gitu ya. Jangan sampai menunda pekerjaan biar kalian tidak menambah beban pada kalian, karena nanti semakin hari semakin tambah ada tugas-tugas yang lain. Selamat mengerjakan. Dari saya sekian, terima kasih. Demikian pertemuan kita kali ini pada pagi hari ini. Sampai di sini dulu. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.